Gimana kabarnya nih? Semoga kalian dan keluarga selalu sehat dan selalu bahagia ya. Di video kali ini, Mimin akan kembali menceritakan sebuah alur cerita dari sebuah film dengan judul Boyansi, menceritakan tentang usaha untuk melarikan diri dari sebuah kapal penangkap ikan. Nah, gimana kisah dari film ini? Nggak usah lama-lama lagi, langsung aja Mimin ceritain filmnya. Di awal film, kita dibiarkan dengan suasana kehidupan di sebuah desa. Tepatnya sebuah desa di negara Kamboja. Di sana ada seorang anak laki-laki 14 tahun yang bernama Cakra. Dan dia juga dilahirkan dari keluarga yang tidak mampu. Cakra bekerja bersama ayahnya untuk menggarap beberapa sawah milik orang lain demi mencukupi kehidupan keluarganya. Pada suatu hari, keluarganya mengadakan makan siang bersama. Saat itu, Cakra baru saja pulang kerja dan terlihat sangat lelah. Kemudian ketika dia akan beristirahat, tiba-tiba saja ayahnya meminta dia untuk pergi ke sebuah tempat untuk mengambil pupuk tanaman. Namun Cakra yang merasa lelah langsung menolak permintaan ayahnya itu. Hal itu langsung membuat ayahnya menjadi emosi kepadanya dan menegaskan kepada Cakra untuk tidak melawan permintaannya. Namun Cakra terus membantahnya karena dia merasa kalau selama ini dia selalu diperlakukan secara tidak adil dengan bekerja sangat keras. Sementara kakaknya yang bernama Kravan sama sekali tidak pernah diperintah untuk bekerja keras seperti dirinya. Namun ayahnya sama sekali tidak peduli dengan apapun yang dikatakan oleh Cakra. Kemudian Cakra terus saja melawan ayahnya dan mengungkapkan seluruh kekesalannya yang tiap hari harus membanting tulang untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Namun sama sekali tidak pernah dihargai oleh sang ayah. Tapi ayahnya malah membalikan perkataan Cakra dengan berkata kalau semua makanan dan tempat tinggal yang Cakra dapatkan sudah lebih dari cukup untuk membayar semua kerja kerasnya. Mendengar perkataan ayahnya itu, Cakra menjadi semakin marah dan langsung membicarakan ibunya dengan mempertanyakan mengapa dia memaksakan untuk melahirkan begitu banyak anak, yang hal tersebut membuat biaya hidup keluarga semakin membesar. Karena hal itu, ayahnya Cakra menjadi marah besar dan langsung menghampiri Cakra dan mengucapkan kata-kata yang sangat kasar. Namun Cakra tidak takut sama sekali dan malah semakin melawan kepada ayahnya. Karena dia secara tidak langsung mengisyaratkan bahwa rasa hormat sudah tidak lagi pantas diberikan kepada ayah yang seperti itu. Di keesokan harinya, Cakra bertanya kepada temannya yang pada saat itu sedang pulang kampung karena sedang cuti kerja. Cakra mengetahui kalau temannya bekerja sebagai buruh pabrik, yang membuatnya menjadi tertarik dan sangat ingin mengikuti jejak dari temannya itu. Kemudian Cakra menanyakan berapa gaji yang didapatkan oleh temannya dengan bekerja di pabrik. Dan dia juga menanyakan bagaimana caranya agar dia dapat ikut bersamanya. Kemudian temannya menjawab kalau dia diberi upah sebesar 8.000 baht setiap bulannya. Dan ongkos untuk bisa pergi ke sana sebesar $500. Mendengar hal itu, membuat Cakra cukup kaget karena ongkos yang lumayan mahal. Namun temannya memberikan sebuah saran untuk meminjam ke seorang rentenir, dan gajinya akan dipotong setiap bulannya. Setelah itu, karena Cakra yang sangat ingin bekerja, dia langsung merencanakan keberangkatan bersama salah seorang temannya. Dia bernama Rebu, yang juga tertarik untuk mengikuti keinginannya. Di suatu pagi, Cakra pergi tanpa sepengetahuan dari keluarganya. Kemudian dia pergi ke sebuah tempat untuk menemui Rebu, yang sebelumnya telah berjanji untuk berangkat bersama ke Thailand. Namun ternyata Rebu telah mengurungkan niatnya dan memperingati Cakra untuk tetap tinggal dan memintanya untuk bekerja di kampung saja. Namun Cakra yang sudah bulat dengan tekadnya tetap bersikeras untuk berangkat. Dia pun langsung pergi semakin jauh dari kampung halamannya. Walaupun sebenarnya Cakra sangat kecewa dengan keputusan Rebu yang tidak jadi untuk berangkat bersama-sama dan lebih memilih untuk bertahan di kampung. Kini tibalah Cakra di perbatasan yang jaraknya hanya beberapa kilo lagi untuk sampai di kota Bangkok. Namun ketika supir menagih ongkos perjalanan, Cakra tidak dapat membayarnya karena pada saat itu dia tidak memiliki uang sepeser pun. Hal itu juga dialami oleh seorang penumpang lain bernama Kea. Di sana Kea hanya mau membayar setengah dari ongkos perjalanannya. Dan pada akhirnya untuk melunasi ongkos mereka, sang supir dengan sedikit memaksa memberikan mereka sebuah pekerjaan di mana dia tidak akan mendapatkan bayaran. Pekerjaan itu yaitu di sebuah pabrik pengolahan nanas. Kemudian Cakra menghampiri Kea dan meminta agar mereka dapat terus bersama.
Dan disitulah awal dari mereka berdua menuju pintu kematian. Beberapa jam kemudian, akhirnya mereka berdua sampai di suatu tempat. Di sana juga sudah ada banyak sekali orang yang sedang menunggu datangnya jemputan. Di malam harinya, terlihat sebuah mobil pick up yang akan membawa mereka ke kota Bangkok. Mereka semua di sana ditumpuk dan juga ditutup agar dapat lolos dari pemeriksaan. Dan akhirnya tibalah mereka di tempat tujuan. Di sana mereka merasa ada yang tidak beres. Karena ternyata mereka bukannya dibawa ke sebuah pabrik, melainkan mereka dibawa ke sebuah dermaga. Ketika sang supir meminta mereka semua untuk naik ke sebuah kapal, Kea adalah satu-satunya orang yang menolak dan langsung pergi dari tempat itu. Namun tiba-tiba saja Kea langsung dihajar, dan mau tidak mau dia juga harus naik ke atas kapal. Setelah itu mereka semua menunggu di atas kapal hingga beberapa jam. Kemudian datanglah sebuah kapal kargo yang dipimpin oleh seorang kapten bernama Romran. Kemudian Cakra melihat ada sesuatu yang tidak beres ketika Kapten Romran mengobrol sambil berbisik dengan sang supir. Hingga tidak lama setelah itu, Kapten Romran menghampiri mereka berdua dan menyuruh mereka untuk memindahkan sebuah tong besar untuk dibawa ke dalam kapalnya. Akhirnya mereka berdua naik ke dalam kapal itu tanpa tahu apa yang akan terjadi kepada mereka ke depannya. Mereka juga hanya bisa berpikir positif, walau sebenarnya mereka telah terjebak masuk ke dalam kapal tersebut. Di sana Kea hanyalah satu-satunya orang yang merasa kalau sebenarnya bahaya sedang mengintai mereka. Setelah itu di malam harinya, mereka diberi makan hanya dengan sedikit nasi putih, tanpa sedikit pun lauk. Kemudian mereka pergi tidur ke sebuah tempat yang telah disediakan dan hanya bisa dimasuki dengan cara merangkak. Di pagi harinya mereka kembali harus dibangunkan dan kembali lagi mencari ikan sebanyak-banyaknya. Namun ketika semua sedang sibuk bekerja, Cakra melihat ada seorang temannya yang mengalami mabuk laut hingga terkapar di pinggiran kapal. Hal tersebut membuat Cakra menyemangati temannya untuk bangkit dan kembali bekerja. Namun karena perut kosong dan dirinya yang sangat kelelahan, membuatnya tidak dapat lagi melakukan apapun. Tiba-tiba saja Kapten Romran yang melihat itu langsung menghampirinya dan memaksanya untuk kembali bekerja. Namun sepertinya anak itu sudah tidak dapat lagi melakukan apapun, apalagi harus bekerja. Dan akhirnya Kapten Romran menyetrum anak tersebut dan langsung membuangnya ke dalam laut. Hal itu langsung membuat mereka semua yang melihatnya menjadi sangat kaget dan membuat mereka sadar bahwa sebenarnya mereka semua tidak dijadikan pekerja, melainkan telah dijual oleh sang supir untuk dijadikan budak Kapten Romran. Waktu pun terus berjalan. Mereka semua harus terus bekerja keras di atas kapal dengan menangkap ikan tanpa waktu istirahat dan hanya diberikan makan 1 kali sehari. Di sana Cakra berpikir kalau hutangnya lunas, sepertinya dia akan segera dibebaskan. Namun Kea berpendapat lain, dengan beranggapan kalau untuk kembali pulang merupakan hal yang sangat mustahil, karena dia telah sadar kalau mereka semua akan mati sebelum kapal kembali ke dermaga. Setelah berhari-hari berlayar, akhirnya kapal mereka bersandar di sebuah tempat. Namun sialnya, hanya kapten dan anak buah kapal yang dapat turun untuk singgah di sana, sedangkan para pekerja hanya menunggu di atas kapal sampai mereka kembali. Ketika para ABK kapal dan kapten pergi, ternyata Cakra memanfaatkan keadaan tersebut untuk berenang di laut guna melepaskan penat dan rasa lelah yang telah dia rasakan selama ini. Di malam harinya, terlihat Kapten Romran dan para ABK kapal yang baru saja kembali dengan keadaan mabuk dan bersiap untuk kembali berlayar. Namun ketika kapal akan berangkat, Kea dan Cakra melihat kalau ada seorang temannya yang mencoba untuk kabur lewat buritan kapal. Tidak lama kemudian, Kapten Romran meminta semua pekerja di sana untuk menurunkan jaring. Tapi walau Kapten Romran sedang mabuk, dia tetap sadar bahwa ada seorang anggota kapalnya yang telah hilang. Karena hal itu, Kapten Romran segera mengejarnya. Dan seorang anak yang tadi kabur berhasil ditangkap kembali naik ke atas kapal. Setelah itu, salah satu ABK mengambil batu besar dan langsung melilitkan sebuah rantai besi ke tubuh anak yang mencoba melarikan diri tadi. Hal itu membuat dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi dan tidak mampu berbicara apapun.
Melihat itu, membuat Kea dan juga Cakra menjadi sangat ketakutan ketika melihat salah satu temannya harus kembali meregang nyawa di depan mata mereka. Setelah itu di tengah perjalanan, terlihat ada sebuah kapal yang membawa beberapa budak pekerja untuk direkrut Kapten Ramran dan akan dijadikan pengganti dari 2 orang budak yang telah dihabisi sebelumnya. Kini Cakra mulai memahami situasi dan keadaan di sana. Tapi di sana Cakra melihat Kea yang menjadi sangat aneh, karena sepertinya Kea sangat trauma setelah melihat kedua temannya yang harus mati akibat kekejaman Kapten Ramran. Kea berpikir kalau Cakra sangat mirip dengan sosok anak laki-lakinya. Di malam harinya, Kea memarahi anak yang baru saja direkrut karena telah berani menempati tempat yang biasa Cakra tempati. Di sana Kea mulai terlihat aneh dan memperlakukan Cakra seperti anak kandungnya sendiri. Di keesokan harinya, ketika Kea sedang memilih beberapa ikan, tiba-tiba saja Kapten Ramran datang dan langsung memukul Kea dari belakang. Kapten Ramran memintanya untuk lebih cepat dalam bekerja. Namun, Kea yang tidak bisa menahan emosinya lagi, langsung memukul Kapten Ramran hingga terjatuh ke dalam lautan. Namun sialnya, ketika Kea akan menyerang ABK kapal yang lain, ia harus terkena tembakan tepat di dadanya. Hal itu membuat Cakra sangat pasrah ketika melihat kondisi Kea pada saat itu. Dan sepertinya itu akan menjadi hari-hari terakhirnya. Setelah itu, Kapten Ramran dan anak buahnya akan bersiap menghabisi Kea dengan cara yang lebih sadis dari sebelumnya. Diawali dengan Kapten Ramran yang menelpon komplotannya untuk membawa kapalnya. Kemudian, kedua tangan dan kakinya diikat tali tambang, dan kakinya akan ditarik oleh kapal temannya. Sedangkan tangannya akan ditarik oleh kapal Kapten Ramran. Dan lebih parahnya, Kapten Ramran meminta Cakra untuk menarik tuas kapal sebagai eksekusi terakhir untuk menghabisi nyawa Kea. Hingga akhirnya kedua kapal itu saling tarik-menarik tubuh Kea. Dan hal itu membuat Kea muntah setelah merasakan hentakan kapal, yang menandakan kalau tubuh Kea sudah terbelah menjadi 2. Di malam harinya, anak baru yang sebelumnya sempat dimarahi Kea, kini mulai berulah dengan merebut bantalnya. Saat ini Cakra sudah menjadi sebatang kara di sana, karena 3 temannya sudah dihabisi oleh Kapten Ramran. Hal itu akan membuat dirinya menjadi semakin sulit. Ditambah lagi ada seorang musuh yang akan membuat ruang geraknya menjadi semakin sulit di sana. Di keesokan harinya, Cakra menemukan ikan yang cukup besar. Kemudian dia akan menyetorkannya kepada Kapten Ramran. Namun ternyata dia diperhatikan oleh anak baru, karena Cakra telah diberi sepotong ikan oleh Kapten Ramran. Di malam harinya, ketika mereka semua akan makan, si anak baru malah menghabiskan semua nasi yang ada di dalam panci, sehingga Cakra tidak dapat memakan sedikit pun nasi di sana. Di keesokan harinya, si anak baru tersebut kembali melakukan ulah, di mana dia lebih awal menangkap ikan, lalu diberikannya kepada Kapten Ramran. Cakra yang melihat hal itu merasa kalah. Dirinya akan lebih terancam jika si anak baru itu tetap dibiarkan seperti itu. Kemudian, di malam harinya anak baru itu bangun karena sakit perut. Lalu Cakra mencoba membuntutinya dan sekilas berpikir untuk menghabisinya. Setelah itu Cakra langsung melakukan niatnya dengan memukul anak itu hingga terjatuh ke bawah laut. Dan hal itu secara tidak langsung menjadi pengalaman pertama dalam hidup Cakra untuk menghabisi nyawa seseorang. Di keesokan harinya, semua awak kapal dikumpulkan untuk diinterogasi oleh Kapten Ramran. Namun ketika Kapten akan menembak salah satu pekerja, Cakra langsung maju ke depan dan mengakui kalau dirinya yang telah menghabisi anak baru itu. Ternyata Kapten Ramran telah mengetahui kalau itu adalah perbuatan Cakra. Untungnya Kapten Ramran tidak menghukumnya. Sang Kapten malah memuji keberanian Cakra yang sangat besar. Karena hal itulah kini Cakra mempunyai hutang nyawa kepada Kapten Ramran. Dan setelah itu Kapten Ramran menyatakan bahwa kini Cakra akan menjadi budaknya untuk selamanya. Setelah itu waktu pun terus berjalan, bersamaan dengan Cakra yang terus berusaha melawan rasa takutnya dan menumbuhkan keberanian agar dirinya tidak berakhir seperti teman-temannya. Di sana dia tidak bisa melakukan apapun selain mengumpulkan tenaga untuk bisa melawan mereka semua pada suatu saat nanti. Kemudian di suatu hari, Cakra menemukan sebuah tulang besar di sana dan langsung disembunyikan olehnya untuk dijadikan sebuah senjata. Di malam harinya, Cakra menjalankan misinya untuk menghabisi semua anggota kelompok Kapten Ramran satu persatu. Diawali dengan Cakra yang mematikan mesin kapal, lalu bersembunyi untuk menunggu salah satu anak buah Kapten Ramran datang. Pada akhirnya, misi pertama yang dilakukannya berhasil. Dia mampu menghabisi salah satu anak buah Kapten Ramran
dengan memukul tepat di kepalanya hingga pingsan dan langsung dibuang ke laut. Di pagi harinya Cakra mengendalikan kapal, dan datanglah seorang anak buah Kapten Ramran yang memarahinya dan meminta Cakra untuk pergi dari sana. Namun ternyata Cakra langsung memukulnya dari belakang dan menghabisinya. Setelah itu terlihat Kapten Ramran yang merasa aneh ketika melihat Cakra yang berada di atas sana. Kemudian Kapten Ramran menghampiri Cakra sambil menodongkan pistol kepadanya. Namun tanpa diduga, Cakra langsung memukulnya tanpa ragu hingga membuat Kapten Ramran terjatuh ke bawah. Hal itu akhirnya membuat para pria di sana merasa kaget. Kemudian Cakra meminta mereka semua untuk melempar sang kapten ke laut untuk dijadikan makanan ikan. Setelah itu, Cakra mulai mencari beberapa barang berharga yang ada di dalam kapal. Dan beruntungnya dia menemukan sejumlah uang yang cukup banyak dan bisa dia bawa pulang. Kemudian sampailah Cakra di sebuah pelabuhan dan dia langsung pergi dari kapal itu. Pada akhirnya Cakra bisa pulang ke kampung halamannya dengan membawa uang yang cukup banyak. Namun dia juga harus memiliki sebuah kenangan hidup yang sangat buruk dan akan selalu dia ingat semasa hidupnya. Hingga kemudian film pun berakhir. Cobalah untuk berpikir lebih baik untuk mengambil keputusan. Karena tanpa persiapan dan rencana yang matang, terkadang semua itu akan sangat sulit untuk kita lakukan. Nah, menurut kamu, pesan apa yang kamu petik dari film ini? Dan seperti biasa nih, dari 1 sampai 10, berapa nilai yang mau kamu kasih buat film ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Itulah alur cerita film Boyansi. Makasih yang udah nonton cerita ini sampai akhir, dan sampai ketemu di pembahasan film selanjutnya. Mimin pamit, dadah.